warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Widyatama dari kelas 10 nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur atom. Struktur atom memiliki 5 jenis model atom. Yang pertama ada model atom John Dalton. Ini merupakan gambar model atom John Dalton. Berdasarkan postulat Dalton menerangkan bahwa satu, atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Tiga, atom-atom bergabung menjadi senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari model atom John Dalton terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Kelemahannya yang pertama, tidak dapat menerangkan sifat listrik pada atom. Yang kedua, pada kenyataannya atom dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Yang kedua ada model atom Joseph John Thomson. Ini merupakan gambar model atom J.J. Thomson. Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif atau elektron melalui eksperimen tabung katode. Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Dari model atom J.J. Thomson juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, satu, dapat menerangkan adanya partikel subatomic. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik pada atom. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada atom. Thomson menemukan teori atom Thomson melalui eksperimen tabung sinar katoda. Berikut merupakan bagian dari tabung sinar katoda. Sumber tegangan tinggi. Katoda. Anoda. Dua plat bermuatan listrik, biru minus, merah plus. Magnet. Permukaan lapisan khusus. Tabung gelas yang sudah dievakuasi. Berikut merupakan cara kerja dari tabung sinar katoda. Jika medan magnet dan medan listrik hidup, maka arah sinar katoda lurus. Jika medan magnet dan medan listrik mati, maka arah sinar katoda tetap lurus. Jika hanya medan magnet yang hidup, maka terjadi perubahan arah sinar katoda, yakni menjauhi magnet. Hal ini berarti bahwa sinar katoda merupakan suatu partikel dalam atom yang bermuatan, karena memiliki sifat seperti magnet. Jika hanya medan listrik yang hidup, maka terjadi perubahan arah sinar katoda, yakni menjauhi medan listrik yang bermuatan negatif, namun mendekati medan listrik yang bermuatan positif. Hal ini dapat diketahui bahwa suatu medan yang memiliki muatan berbeda akan mendekat, akan tetapi jika memiliki muatan yang sama akan menjauh. Maka dari percobaan tersebut diketahui bahwa sinar katoda bermuatan negatif yang disebut elektron. Ketiga ada model atom Rutherford. Ini merupakan gambar dari model atom. Teori yang dikemukakan Rutherford berdasarkan eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Partikel alfa adalah sebuah partikel dengan massa 4 kali massa hidrogen, massa atom hidrogen, dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan inti atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan unsur radioaktif, hasilnya ada yang dipantulkan, dibelokkan, dan ditebuskan. Dalam model atom Rutherford juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, satu, dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempengan emas tipis. Yang kedua,
dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat dari atom. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Rutherford menemukan teori atomnya melalui eksperimen hamburan sinar alfa. Pada eksperimen digunakan kotak timbal, sumber sinar alfa, lempeng emas, dan layar deteksi. Berikut cara kerja dari eksperimen hamburan sinar alfa. Dari percobaan penghamburan sinar alfa, sebagian besar sinar alfa menembus lempeng emas, ibarat atom-atom emas merupakan bola yang beruang kosong. Lalu, sebagian kecil sinar alfa dibelokkan dan dipantulkan, karena sinar alfa mendekati atau menembus dinding atom yang bermuatan positif dan bermassa besar. Yang keempat, ada model atom Bohr. Ini merupakan gambar dari model atom Bohr. Menurut Bohr, atom memiliki spektrum yang diskret atau terputus-putus. Artinya, atom hanya dapat memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Atom dan elektron dalam atom hanya beredar dari lintasan energi tertentu yang disebut sebagai kulit atom. Berdasarkan percobaan spektrum atom hidrogen, menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Kelebihan dari model atom Bohr adalah 1. Dapat menjelaskan kekurangan atom Rutherford, model atom sebelumnya. Kedua, dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kelemahannya, 1. Tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Yang kelima, ada model atom mekanika kuantum. Ini merupakan gambar dari model atom mekanika kuantum. Dalam model atom mekanika kuantum, memiliki inti atom dan elektron yang menempati ruang disebut orbital. Orbital adalah ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Dalam model atom mekanika kuantum, dapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, yang pertama, dapat mengidentifikasi proton dan neutron yang berlokasi di inti atom, dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Yang kedua, dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Kelemahannya, yang pertama, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Yang kedua, model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan keampuhan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.